Iya, kita ketemu kembali di KR 53 di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Iya, Jombang Bo, ya, Jombang kita, ya. ya. Jombang, selamat malam. Jombang ngantuk-ngantuk Ngantuk-ngantuk soalnya Hujan ya. hujan terus seger-seger pokoknya, Bung. Kalau hujan memang ini yang ditunggu-tunggu ini hujan. Bung, tapi Hujan. humusnya pada Iya, pada kalau pagi kita bangun pagi seger tadi pagi itu. Tadi pagi itu sampai jam berapa Ci hujannya? Sampai jam 4 ya Ci? Oh, iya. Sampai jam 4 ya pagi tadi ya. Jam 7 masih hujan, jam 7 masih hujan pagi tadi ini, tadi sore diguyur lagi di Jombang. Bagaimana Bung, tetap sehat kan? Kita tetap semangat Ya, kan? semangat Bung. Tetap semangat. Atau terpaksa semangat loh. Terpaksa semangat. Nanti juga kita senggol-senggol teman-teman kita yang ada di sana ya, Bung ya. Yang pada kurang semangat. Yang pada kurang semangat. Bung, malam ini kita mau apa? Ada apa sih dengan rakyat? Bahasanya rakyat itu, Bung. Oh iya. Kita bicara bahasa rakyat. Bahasa rakyat, tantangan bahasa rakyat. Oh gitu ya, Bung. Tantangan bahasa rakyat. Apa tantangan bahasa rakyat itu, Bung? Tantangan bahasa rakyat mungkin terlalu banyak ini ya, sudah banyak masuk ya budaya-budaya luar itu kayaknya seperti itu, makanya menghadapi tantangan. Jadi apa yang pandangan bahasa ya, pandangan yang sudah dibahasakan. Oh begitu ya. Tapi yang telah mengalami degradasi atau degradasi ya, mengalami persoalan serius. Apakah ke depan masih relevan apa enggak kira-kira gitu, Bung? Bisa juga dikatakan mengalami pendangkalan, tidak juga ya? Tidak juga pendangkalan. Dia bisa menghadapi persoalan ke depan apa enggak gitu. Oh begitu tantangan. Termasuk ini yang disebut bahasa rakyat kan bukan spesifik bahasa rakyat Jawa kan? Bahasa rakyat yang ada di daerah-daerah, ada berapa bahasa di kita. Sebenarnya mungkin pandangan lah yang tapi begitu. telah dibahasakan lah. Pandangan yang telah seperti dibahasakan. Contohnya ajining rogo saka busana, ajining diri saka lati, kayak gitu ya. Kayak seperti begitu. ini, Bu. Kayak gitu ya. Sopo sing tandur mesti panen. Sekarang tidak terjadi ya seperti itu ya. Sekarang nandur apa, Bu? Pertanyaannya nandur apa dulu nih? Oh, gitu ya. Iya, terus nandur padi. Lho, padi sopo? Apa mesti panen? Panen tukang pupuk atau sing panen ini maklar padi. Tengkulak. Yang seperti itu yang panen. Ya, jadi tentu harus tetap menjadi perhatian Bung. Itu tantangan tadi loh, Bung. Bagaimana untuk menghadapi itulah kira-kira? Ya kita nggak tahu ini. Ya ini Kementerian Pendidikan ya, Bung. Oh, itu tugasnya itu mestinya harusnya para seniman lah kira-kira. Para budayawan seniman yang bergiat di itu. Bergiat di situ, Bung. Ini yang saya tidak membaca beritanya sih. Ini membaca status teman-teman yang lagi bergiat di Aksara Jawi di Kediri untuk hari ini seperti itu. Mungkin itu yang perlu diapresiasi ya, masih ada kepedulian, masih ada keinginan untuk ke depan bagaimana bahasa daerah. Ya, ini ngomong bahasa Jawa padahal bahasa daerah di Indonesia itu banyak. Tentunya bahasa daerah-daerah yang lain di seluruh Nusantara ini ya, betul. Jangan sampai hilang, pastinya begitu kan. Itu kita perlu apresiasi. Tentunya yang lain-lain juga membuat kegiatan seperti yang di Kediri itu. Ya, kalau itu mungkin salah satunya itu, Bung, untuk menghadapi tantangan. Bisa nggak kira-kira? Ya betul, misalnya pertemuan bahasa Jawi, pegiat bahasa Jawi, kemudian membaca persoalan seperti yang kita bicarakan tadi, Bung. Iya. Gimana? Diksi-diksi atau bahasa-bahasa begini ini bagaimana membangun relevansi ke depan? Oh iya. Atau menginkulturasi atau apalah, atau membangun diksi baru. Iya, begitu seperti andap asor. Andap asor itu kan bagaimana si anak itu kepada orang tua, bagaimana anak muda kepada yang dituakan. Itu ada seperti itulah. Ya, pemanaannya kayak apa? Kalau dulu andap asor itu apakah andap asor itu sudah masih sama diterjemahkan oleh orang tua sama anak muda. Tentu kalau misalnya munduk sambil jongkok. Tapi kan tidak jengking ya, tidak. mungkin bisa itu mungkin ya. Berbeda antar kita. Atau misalnya andap asor itu
sudah ada balutan kemunafikan gitu. Kan itu Bung. Itu ya. Juga setuju ya kan repot itu Bung. Repot. Kira-kira semalam itu ada kasus lah waktu itu? kita makan di Pak Gun di iya. Kebon Rojo itu ada anak perempuan cewek mendatangi Pak Gunnya pinjem sendok kayak gitu. Itu kan kita sempat berdiskusi nih. Gimana ya nggak kayak kita dulu Pak mohon maaf pinjem sendoknya boleh nggak? Kan kayak gitu kan tidak ada kan pinjem sendok gitu. Kayak apa memang kalau kita rasakan apa Bung ya hambar begitu menurut saya hambar sedikit ada kecerdasan tapi sedikit offset gitu kalau bahasa saya sedang ingin bilang gini, kalau dia anak saya misalnya anak saya dalam konteks itu pingin juga dapat sendok minjam. Tapi mungkin bahasanya bahasa yang tidak bisa dilawan tapi tetap sopan maunya gitu Bung. Iya. Kalau kita di bawah gitu bahasanya Bapak apakah saya minjem sendok diperbolehkan? Jawabannya pasti sangat mudah. Nggak boleh. Oh, kotor semua. Gitu. Tapi sopan tapi tetap harus dapat mungkin maunya kita begitu karena akses hari ini akses sedang diperebutkan dan dia sedang butuh sendok. Tapi kalau semalam kan teror dulu kayak bahasa dengan artikulasi yang sangat tegas. Pak, ya pinjam sendok. Seperti itu. Ada paknya dulu, bapaknya nggak pinjam sendoknya nggak dulu, tapi bapaknya taruh depan. Iya, kalau kita kaitkan dengan tadi yang kita ucapkan apa yang kita bahas adab asor itu tadi mungkin akan mengalami kontra ya. Makanya 3-4 orang akan berbeda cara paham gitu ya. Nah, itu para pegiat-pegiat apa misalnya kalau dia bahasa Jawi atau bahasa Medan atau bahasa Makassar ya mendiskusikan ulang tantangan pandangan yang dibahasakan ini kayak apa dibarui kalau mau dibarui. Tapi ini memang masalah serius karena mempertahankan aja sangat berat kan, apalagi memperbarui gitu, seperti itu Bung ya. Nah, terus ini Bung, apa itu seperti apa ajining diri saka busana ajining raga ajining diri saka lati ajining raga saka busana. Itu pemaknaannya kalau sekarang dikaitkan dengan sekarang itu sepertinya apa ya? Agak mengalami ya degradasi itu tadi, mengalami persoalan dia tidak di dalam menginkulturasi membangun teks baru tapi dia mengalami persoalan serius Bung kalau itu jadi karena tren kebudayaan busana itu sangat terlalu cepat jadi membangun imajinasi tentang sopan di dalam konteks kebusana itu susah sekali. Sangat cepat dia. Jadi kepondal-pondal kepala itu karena dia nggak sopan ini nggak dipakai gitu. Apa itu pakaianmu cuma kemben aja lah kan begitu. Padahal itu sudah dari dulu sudah menjadi baik-baik saja lah, bukan terlihat baik-baik saja. Ada yang pakai sanggul dulu. Apalagi kalau ditambah ajining diri soko lati. Lati itu lagu. Lati itu ini mulut. Iya ini ilat. Bicara. Lidah yang jelas yang menggoyang-goyangkan kan lidah ya. Kalau ajining diri soko lati kan bagaimana yang bisa bicara itu mesti punya aji diri kan bahaya tuh Bung. Tidak asal slomor bicara, tidak asal. Jadi harus ada dipikir dulu lah paling tidak kalau bicara dengan siapapun paling tidak kalau bicara. Tapi kadang-kadang kita seperti itu deh. Kadang-kadang jengkel melihat anak-anak itu ya. Disuruh segera berkarya, kadang-kadang bulet aja begitu loh Bung. Kalau kita makanya bicara soal tantangan Bung. Artinya itu sudah itu akan menjadi tantangan serius. Pandangan-pandangan itu akan menjadi tantangan serius ke depan masih relevan enggak gitu, Bung. Begitu ya. Bung, saya mau ini Bung, mau tembang-tembang pocong. Iya. Jelek-jelek suaranya, sedikit-sedikit lah. Entah ini apa ya, intonasinya bener apa enggak, tapi dulu tuh sempat ingat-ingat kalau malam orang-orang tua itu nyanyi gimana.
Begitu, Bung. Saya coba, Bung ya. Ya, Bung. Ngilmu iku klakone kanthi laku, lekasing lawan kas tegese kas nyantosani. Setya budaya pangekesing tur angkara. Begitulah kira-kira lah. Entah beneran ya, jelas kalau dulu mendengarkan itu kan ada moralnya itu. Iya. Masih relevan enggak itu? Iya, sekarang gitu. Sudah tidak itu lagi ya. Mungkin masih relevan sebagian, tapi perlu dibaca ruang tantangannya. Salah satunya gini. Apa tadi ilmu laku tadi? Ilmu iku kelakone kanthi laku. Wah, seperti salah itu. Salah satu itu misalnya apakah itu masih relevan? Saya kira masih relevan. Masih relevan. Ya. Tapi kita sedang ingin bilang begini loh. Iya, gimana? Ini orang yang tadi itu, misalnya kalau laku itu selalu dibaca, laku-laku positif itu dibaca dohir. Kalau uangnya dari korupsi, ya gitu loh. Seperti itu ya. Nah, masih susah sekarang itu, Bung. Pasang spanduk besar-besaran. Anggota DPRA mau padahal itu dari hasil korupsi. Barusan keluar dari penjara. Terus jadi, menyumbang anak-anak yatim ini bagaimana itu seperti itu. Berarti masih relevan enggak? Nah, itu kan ya mungkin Mas. Kalau kita mau bilang kita hanya bilang tantangan saja bahwa kita tidak ingin membenarkan atau biar nanti yang bertugas Kementerian Pendidikan atau seniman budayawan atau apa gitu. Paling tidak kita lah meskipun tidak lewat sini kan di luar di belakang sana nanti kita itu termasuk ini sampai gini, Bung. Ada begitulah. Yang penting nandur. Yang penting nandur. Sing nandur mesti panen. Nah saiki bendino sambat awake dhewe krungu petani-petani Bung sing nandur, sing panen jere tengkulake ya piye? Iya. Masalah kuwi, Bung. Iya begitu. Piye carane? Gitu dah. Diksinya yang dirubah atau realitasnya yang dirubah, kita kan nggak ngerti ini. Jadi ada peran kebudayaan soal diksi, peran keadilan, kerja keadilan itu, atau negara yang dalam hal ini mengatur industri dagang pertanian. Tetap harus negara ya, soalnya tetap negara harus terlibat ya. Tanpa kehadiran negara nggak bisa perubahan. Urusan rakyat, urusan umat, urusan bangsa itu negara yang harus terlibat. Kalau negara tidak hadir dalam urusan permasalahan yang dihadapi rakyat, umat dan bangsa ini bisa apalah. Apa? Ya, gitu, Bung. Kita salam. Guyub rukun ngono gak nek, Bung, sing ngono. Guyub rukun tentrem ayem. Iku lagune itu, Bung. Toto Raharjo. Itulah. itu lagune itu, Bung. Siaran pedesaan. Revolusi Hijau yang kemarin kita bahas. Lupa itu. Itu. Kita salam-salam aja lah, Bung. Kita salam-salam aja. Kita salam pada Mas Henry Nur Cahyo yang sekarang lagi di acara itu, Bung, acara aksara Jawi kayak di Kediri. Itu Andi Kepe itu ta? Bukan, dari Jawa itu banyak tulis-tulisannya banyak, buku-bukunya banyak tinggal di Sidoarjo, Bung. Itu salam sehat Mas, selalu Mas Henry Nur Cahyo. Tapi menarik, Bung, namanya Henry Nur Cahyo. Kalau sering menulis H Nur Cahyo, dikiranya orang-orang itu sudah naik haji. Itu keuntungan nama H di depannya ini. Agak-agak Belanda gitu. Henry Nur Cahyo, salam sehat-sehat selalu Mas Henry dalam berkegiatan, dalam berkesenian, dalam berbudaya. Terus siapa lagi, Bu, yang kita ucapkan? Tadi kan Mas Andi Kepe. Mas Andi Kepe ini tadi saya mau klenong-klenong ke rumahnya ke pesantren jenguk anaknya tadi. Salam sehat selalu untuk Mas Andi Kepe
Tentunya yang ada di Jombang. Sama Mas Dian, Bung. Dian Soekarno, Mas Dian Soekarno. Ini budaya-budaya kita, seniman-seniman kita, pegiat literasi juga. Yang harusnya semuanya sehat-sehat, pokoknya Dian Soekarno. Harusnya kita mintai konfirmasi. Iya. Kapan-kapan mau dolan-dolan ke Mas Dian Soekarno ini, Mas. Ya. Tetap sehat selalu Mas Dian. Ada lagi kira-kira siapa, Bu? Budi Palopo. Mas Budi Palopo ini Medan, bukan orang Sumatera Utara. Nama aslinya Budi Utomo. Palopo itu nama marga. Bukan nama panggungnya. Nama panggungnya ini Macopet, Bung, tapi tidak seperti yang kebanyakan sudah ada Macopet. Enggak ada dirjen yang disalami, Dirjen kebudayaan. Sudah kemarin Pak Dirjen. Sudah, nantilah kalau ketemu Pak Dirjen. Kapan main ke Jombang Pak Dirjennya itu. Siapa lagi, Bung? Banyak sebetulnya, sudah 4. Mas Iing, besut, nanti besut. Lama sekali tak ketemu bersua ini Mas Besut. Kangen Mas Besut ini ya, Mas Iing yang ada di Jombang. Ditunggu ini kopi, bukan Excelsa. Tinggal nyeruput Mas Iing ini di espresso Mas Iing. Mantap ini. Saya pakai Excelsa. Gimana, Bung? Terusannya nih, Bung, ya. Bung, apa? Gimana? Guyub rukun ayam tentrem itu, Bung. Itu kan apa, Bung? Hari ini orang tuh sudah mulai belajar individual. Kalau dulu ya. Kita ini kan masyarakat populis, sekarang masyarakat individualis, ya. Jadi kita itu awalnya populis, belajar individualis, mulai bisa diajari lagi menjadi populis, Bung. Iya. Mulai bule-bule itu. Tapi aneh ya, kita dari dulu tuh sudah mengenal inklusi, tapi kok proyeknya proyek inklusi, kadang-kadang bingung, kadang-kadang mengerjakannya pun bingung kadang-kadang. Gimana kita budaya-budaya dulu seperti yang sering saya katakan, kalau dulu itu di rumah melihat lauk di atas meja itu kurang enak, sayurnya kurang enak, kita bisa ngambil nasi, datang ke tetangga, Bude punya sayur opo, kan lo dikuali, begitu. Biasa dikuali. Kalau dari ladang ke dapur tetangga, kalau minum aja nggak perlu izin. Nggak perlu minta aku jalan ngombe nggak perlu. Kendi sudah tersedia. Sekarang diajari lagi apa membuka pintu tidak dikunci. Kok dibuka pintu nggak dikunci, kuncinya nggak ada. Kuncinya nggak ada. Sekarang gitu ya. Guyonan membuka pintu tidak dikunci ya. Kuncinya nggak ada. Kuncinya nggak ada. Seperti itu kira dulu. Sekarang tantangannya itu ya apa? Guyub rukun. Jadi ketika misalnya guyub rukun itu sudah tidak relevan, apa salah, Bung? Perumahan itu antitesa dari situasi orang mau di kampung loh, Bung. Iya. Perumahan itu antitesa dari orang mau eksklusif sekali loh, sangat eksklusif sekali. Tapi yang rumah-rumah harga murah-murah itu memang berbeda, Bung, sama rumah-rumah elit. Tapi tetap saya melihat seolah-olah guyub. Seolah-olah guyub tetap berbeda dengan perkampungan asli, seolah-olah guyub, seolah nongkrong. Padahal yang diceritakan tadi saya dapat gajian segini, omongannya begitu, Bu. Gitu. Saya mau dipromosikan jadi HRD. Begitu orang-orang yang rumah-rumah. TV tangganya beli sepeda motor. Nggak taunya besok loh rumahnya kok kosong. Mau disita banget. Yang terjadi seperti itu. Seperti itu yang terjadi. Nah, itulah. Itu biasa. Berarti kan tantangan tantangan bahwa guyub
itu telah mengalami situasi orang sedang ingin menyendiri atau punya otoritas terhadap dirinya sendiri, nggak mau terlibat di hiruk pikuk apa tradisi keguyupan kampung gitu. Hadirnya perumahan-perumahan itu. Oh kalau ini ibu-ibu muda, bapak muda lebih simpel di perumahan. Semua gitu. Tinggal bayar, beres, bisa senam kalau pagi, nggak ikut tahlil nggak apa-apa. Nah itu memang gitu Bung, kayak ikut tahlil nggak apa-apa, gitu, ya, masjid nggak apa-apa, gitu Bung. Termasuk begitu, ikut tahlil. Tahlil itu model komunal yang menarik untuk saling mengenalkan, ya gitu Bung. Itu apa itu? Apa? Terus itu. Apa? Rojo koyo Bu. Rojo koyo. Koyo nih rojo. Iya. Koyo rojo. Ini bagus ya. Kalau ketemu Andi Kepe atau Mas Dian. Iya, nanti mau dibahas lah pada orang-orang. Repro ya. Repro pada orang-orang Mas Kepe. Mungkin nanti kita rojo, bisa ngundang Budi Palopo. Iing pertama yang harus dimintain. Orang sekarang rojo koyo itu apa sekarang? Sudah tidak lagi rojo koyo. Kalau dia menjadi peternak ya industri sudah lagi menjadi industrial. Industrial. Kalau masih agak setengah-setengah kota, pinggir kota gitu mulai bau, tetangganya marah Bung. Ya, wah Bune telak sapimu. Enggak ada. Tapi enggak ada yang berkembang ruang filosofis ruang-ruang keindahan diksi. Kenapa rojo koyo rojo yang bisa membantu kesulitan, bisa membantu apa, bisa membantu kerja, kira-kira gitu udah nggak ada. Di kampung saya saja bisa dihitung sekarang orang yang punya ternak rojo koyo itu. Oh sedikit kampungmu. Nggak ada salah-salah enggak. Kelihatan dibanding dengan dulu. Kalau pedalaman kamu. Iya. Dibanding dulu kalau pagi itu membawa sapi ke sungai dimandiin, ada dulu membawa kerbau itu dimandiin begitu. Sekarang cerita-cerita itu sudah tidak ada. Kalau di sini di Mbah saya masih kuat, masih kuat. Begitu masih ada ya gitu ya. Sekitar Legok situ orang punya sapi. Sapi masih. Dan tidak bersifat industrial juga. Iya. 3, 4 nanti untuk kebutuhan apa dijual, untuk apa, untuk kematian terutama mesti beli sapi itu ya untuk menghadapi korban untuk gitu ya. Biasanya menantu orang kaya itu beli sapi. Jadi kalau bercerita tentang rojo koyo itu enak diceritakan dia tentang apa itu artinya rojo koyo. Nanti Andi Kepe harus datang ke sini atau Mas Dian Soekarno. Bisa juga Budi Palopo nanti untuk membahas itu ahli-ahlinya semuanya itu. Banyak saya kira banyak ya. Dan kita sedang menghadapi situasi bahasa rakyat itu ya, menghadapi tantangan itu. Nah itu. Apa sih Bung tantangan situasinya itu tadi kan kita bilang apa, perbedaan rasa. Anda pasor itu sudah terjadi perbedaan rasa. Iya. Ada. Rasamu rasaku beda. Pinginnya aku batasnya nduk ini, kamu batasnya nduk kini. Iya gitu ya. Ada yang mengalami situasi agak serius tuh menghadapi ancaman. Ancaman keserakahan yang serius. Ancaman keserakahan, ancaman ya keserakahan. Ancaman keserakahan itu. Jadi bisnis itu yang tidak sepertinya tidak bisa terhindarkan itu. Kalau bahasa rakyat itu tidak segera diperbaiki kembali. Yang tadi yang dibilang yang diubah, yang ditata itu diksinya atau tatanan sosialnya begitu kan? Ya. Nah, misalnya ada orang kaya kampung yang gapnya tinggi sekali, dia bisnisnya beras, itu kan serius Bu. Serius itu. Atau bisnisnya pupuk di sekitar situ, wah itu serius sekali. Apakah diksi ini menjadi persoalan atau sebenarnya tatanan sosialnya yang diubah? Karena jumlahnya juga cukup banyak Bung.
Cukup banyak ya. Dan petani miskin itu sudah jumlahnya ya hampir kalau kita dengar hari-hari lah Bung, hari-hari kita lihat ini waktunya kita panen cuma lewat aja apa. Mungkin kalau kita tinggal di kota seperti ini tidak dengar, tidak mendengar langsung. Makanya kita harus sekali-kali pulang ke desa mendengarkan. Itu materi-materi kayak begini kan kalau kita turun melihat juga ke desa-desa. Tantangan politik Bung. Ya itu lebih berat. Tantangan politik itu saya malah bahkan nggak ada diksinya loh kampung itu Bung. Kering. Saya merasakan kering tantangan politik itu. Tantangan politik nggak ada diksinya. Nggak ada diksinya, ya. Nggak ada yang bangun diksi. Nggak ada, makanya saya katakan kering itu tadi, kering. Nggak ada. Sebenarnya orang kampung itu misalnya memilih pemimpin yang baik itu piye, guidance diksinya atau guidance bahasanya itu malah nggak ada nggak kuat ya. Ya, apalagi kalau kepala desa itu, pemilihan kepala desa, yang muncul pertama, sengakeh duitnya sopo. Itu. Diksinya cuma itu saja. Nggak ada. Yang banyak uangnya siapa, itu saja nggak ada. Bahasanya sangat kekinian, nggak ada. Ke belakang nggak ada berarti. Nggak ada. Sudah di situ saja. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bicara. Oh, itu mempunyai konsep begini untuk menata. Oh, si A ini mempunyai tatanan desa seperti ini. Ya yang bicara ya. Dan ini yang kedua, tapi tipis sekali. Kuwi gawene nang masjid biasanya begitu Bu kalau di desa. Kuwi gawene nang masjid. Iku gawene nang masjid. Suka ke masjid itu. Padahal dua-duanya masih bisa ketelongor ya. Iya, ketelongor tipe. Iya, ketelongor itu. Dua-duanya masih bisa keliru. Keliru gitu ya. Sing nang masjid tok gak ngerti policy ya, kebijakan desa ya repot. Ya, repot. Sing akeh duite ngapusi kok. Ngapusi ya. Untuk dagang. Tidak bisa membedakan mana ekonomi politik dan politik ekonomi yang sedang berkembang dan sekarang. Diksinya nggak ada ya. Nggak ada. Ya, itu saja. Atau kita nggak tahu Bung. Saya juga lupa, maksudnya gak pernah dengar juga diksi politik desa ya. Kepala desa, pemilihan kepala desa paling tidak ya. Ya pokoknya diksi politik desa. Sing hati-hati nonton wong sugih bakal ngapusi. Ngono gak ana Bung. Ya itu yang saya padahal untuk urusan desa demokratisasi lokal lah istilah banyak penelitian itu dimulai dari desa untuk pemilihan kepala desa. Tapi kok gak ada diksinya ya makanya itu sekarang ini hilang sekarang. Kalau dulu mungkin ada itu istilah bengkok itu Bu kan. Kenapa kepala desa dikasih bengkok? Kan itu untuk ikon kepala desa itu harus memberi percontohan bagaimana cara bertani, bagaimana cara mengelola lahan. Sekarang sudah tidak ada itu. Sekarang bengkok diterima menjadi kepala desa, bandarnya sudah nandur tebu. Bandarnya sudah nandur tebu dan pengembangnya sudah amping-amping di pintu, sudah deal-dealan begitu yang terjadi seperti itu. Dan itu merata Bung. Sudah juga nggak ada yang ngomong ya, nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Atau itu biasa saja. Biasa saja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya yang seperti itu tadi. Begitu pula yang sering ke masjid itu tadi yang dikatakan itu, tadi ada istilahnya kan itu juga ada bahasa rakyatnya Bung. Soal bedah rasa dodomi gitu kan. Iso memberi hujah tidak bisa menjalani. Yang terjadi seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Oke. Ya, yang ada di sana tetap sehat dan semangat, tentu tetap tangguh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.